Pemirsa, bursa saham, bursa efek Indonesia pada hari ini diperkirakan akan meneruskan penguatan yang terjadi kemarin. Apakah demikian yang terjadi dan apa saja yang menjadi penggerak indeks dan juga bagaimana nilai tukar rupiah pada hari ini? Kita langsung bergabung bersama Mercy Wijaya, langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, saya lihat di belakang Anda indeks sudah menghijau seperti warna baju yang Anda kenakan. Apakah penguatan ini akan terus berlangsung dan apa penyebab penguatan pada pagi ini, Mercy? Ya, Leo dan pemirsa, pagi hari ini indeks harga saham gabungan kembali menguat meneruskan penguatan kemarin yang mana tercatat penguatan lebih dari 1%. Pagi hari ini penguatan pada IHSG 0,2% di level 6.782. Dipimpin oleh penguatan saham sektor teknologi dan saham sektor energi yang menguat masing-masing lebih dari 1%, seiring juga dengan kenaikan harga batu bara di pasar internasional 1,2%, seharga $330 Amerika Serikat per metrik ton. Namun analis memprediksi bahwa penguatan pada indeks saham hari ini akan cukup terbatas, Leo, meskipun ada sentimen positif, rebound pada saham teknologi dan juga penguatan saham sektor energi. Dan kalau kita lihat kemarin juga terjadi net foreign buy atau capital inflow di pasar saham reguler, meskipun jumlahnya tipis, 230 miliar. Karena penguatan-penguatan yang sudah terjadi semenjak kemarin, maka hari ini juga ada potensi aksi profit taking sehingga membuat pergerakan IHSG masih akan sideways antara 6.686 sampai 6.834. Sementara pergerakan indeks global variatif, Leo, sedang melihat bagaimana data-data ekonomi di masing-masing negara dan juga rilis laporan keuangan perusahaan-perusahaan di masing-masing negara. Di antaranya di kawasan Tiongkok, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2022 kemarin baru saja dirilis, yaitu pertumbuhan ekonominya 3%. Ini meleset dari target yaitu 5,5% oleh pemerintah Tiongkok, dan ini merupakan salah satu pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang terendah sejak tahun 1976, Leo. Dan kalau kita lihat memang sebenarnya masih ada optimisme kebangkitan ekonomi Tiongkok di tahun 2023 ini, melihat komitmen pemerintah Tiongkok yang sudah mulai melonggarkan aturan zero COVID-nya. Oleh karena itu pergerakan indeks Asia hari ini fluktuatif. Saat pembukaan perdagangan, indeks Nikkei menguat 0,67%, indeks Hang Seng Hong Kong melemah 0,1%, sementara indeks Stratam Singapura naik 0,29%. Di kawasan Amerika Serikat, pergerakan indeks Dow Jones turun sampai 1,14%, Leo, karena laporan keuangan dari perusahaan keuangan Goldman Sachs yang turun 6% karena penurunan pendapatan banking investment dan juga manajemen aset. Sementara S&P 500 juga terpantau melemah 0,2%, dan indeks Nasdaq Composite menguat tipis 0,14%. Sementara itu, ada beberapa data ekonomi ditunggu di Amerika Serikat. Di antaranya adalah data indeks harga produsen atau Producer Price Index di Amerika Serikat yang diprediksi akan sedikit turun 0,1% di bulan Desember 2022 jika dibanding dengan bulan sebelumnya. Dan penjualan retail di Amerika Serikat diprediksi masih akan melemah 1% di bulan Desember kemarin. Sementara di kawasan Eropa, pergerakan indeksnya juga variatif. Indeks FTSE 100 melemah 0,12% dan The DAX menguat 0,35%, menunggu hasil pertemuan dari World Economic Forum di Davos, Swiss yang sedang berlangsung saat ini. Sementara untuk pergerakan pasar saham Indonesia memang masih berpotensi menguat terbatas, namun akan cenderung flat atau sideways, juga rawan aksi profit taking antara 6.686 sampai 6.834. Leo. Kalau itu adalah proyeksi perdagangan saham, bagaimana dengan nilai tukar rupiah, Mercy? Kemarin kelihatannya rupiah melemah sekitar 100-an rupiah. Apakah itu masih terus terjadi pada pagi ini? Proyeksinya seperti apa? Ya, Leo, nilai tukar rupiah pagi hari ini juga melemah, namun pelemahannya tidak sedalam yang terjadi kemarin. Yang mana kemarin nilai tukar rupiah melemah 0,8%, saat ini pelemahan nilai tukar rupiah 0,14%, sehingga nilai tengah atau nilai rata-ratanya berada di 15.186 rupiah per dolar Amerika Serikat. Meskipun melemah, Leo, kita melihat bahwa tren nilai tukar rupiah selama satu pekan ini sudah menguat 2%. Dan selama satu bulan terakhir ini, nilai tukar rupiah sudah menguat
3% terhadap dolar Amerika Serikat. Ini tidak lain karena optimisme dari pelaku pasar bahwa The Fed tidak akan terlalu agresif atau akan mengurangi laju kenaikan suku bunganya di tahun 2023 ini. Ada prediksi pada bulan Februari nanti The Fed akan menaikkan suku bunga 25 basis poin dan 25 basis poin lagi akan ada kenaikan di bulan Maret 2023 menjadi 4,75 sampai 5% suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat. Selain itu, capital inflow di pasar obligasi masih terus terjadi, Leo, semenjak akhir tahun 2022 sampai awal tahun 2023. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko DJPPR Kementerian Keuangan mencatat bahwa pada bulan November capital inflow mencapai 23 triliun di pasar obligasi. Pada bulan Desember meningkat, capital inflow-nya mencapai 25 triliun dan sejak awal tahun 2023 sampai 12 Januari kemarin, capital inflow di pasar obligasi sekunder sudah mencapai 16,3 triliun. Sehingga inflow atau minat investor asing untuk berinvestasi di pasar obligasi Indonesia ini turut membantu penguatan nilai tukar rupiah. Sehingga prediksi nilai tukar rupiah masih akan berada di kisaran 15.000 sampai 15.200 rupiah per dolar Amerika Serikat. Demikian, Leo, laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Mercy Wijaya melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.